Halo teman-teman, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara melakukan penggantian kampas rem depan PCX 160. Nah, pada kesempatan ini kampas depannya tipis sehingga kita akan melakukan penggantian, karena jika sampai habis sampai kena businya, artinya nanti akan berbahaya karena akan memakan piringan atau disc brake depan itu sendiri. Jadi sebelum sampai habis sudah kelihatan tipis, kita akan melakukan penggantian kampas depan atau seperti bentuk perawatan. Jadi jangan nunggu sampai habis tinggal businya, namun kita mengganti sebelum habis. Jadi masih ada sedikit sekitar ketebalan setengah mili buat antisipasi jika kita tidak bisa ngecek untuk kontrol seberapa lama kampas remnya akan bertahan. Jika dalam jangka ketebalan 1 mm, maka sebaiknya jika kita sudah punya dana langsung diganti saja. Oke, ikuti terus prosesnya tahap demi tahap agar nanti buat teman-teman sebagai pemula di rumah bisa melakukan penggantian kampas rem depan PCX 160 sendiri. Jangan lupa subscribe and like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya setelah kampas kita selesai melakukan pembongkaran, kita lalu akan membandingkan kampas lama dengan kampas yang baru, apakah perbandingannya cukup jauh. Jadi kampas yang baru ini cukup tebal teman. Nah ini, jika kampas yang lamanya tebalan hingga sekitar 1 mili. Jadi buat teman-teman yang sering perjalanan jauh akan sulit untuk prediksi kapan akan habis, karena kalau secara fisik ini sudah sangat tipis sekali kalau kita membandingkan dengan kampas yang baru. Lalu poin-poin penting dalam melakukan penggantian kampas rem, yang pertama adalah suku cadang. Jadi suku cadang terutama di bagian safety kampas rem diusahakan harus original dari bawaan Honda. Kenapa? Karena jika kampas yang baik akan memperawet dari partnya sendiri. Jadi untuk kampas remnya lebih awet, piringan cakram tidak mudah rusak, sehingga menjaga keawetan dari suku cadang sendiri. Ini kode partnya teman-teman. Ini kode partnya 06455 KRE K02. Itu untuk pemasangan kampas depan tipe PCX 160. Oh ya, untuk kampas rem yang saya pasang ini teman-teman, ini kampas rem tipe PCX 160 tipe CBS. Jadi PCX 160 tipe CBS. Jadi bentuknya seperti ini, jangan sampai keliru. Di sini akan kita coba lakukan pemasangan tahap demi tahap, dan ada beberapa part atau item yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan penggantian kampas rem, yaitu dari sisi bracket dari kalipernya. Nah ini main bebasnya ini harus benar-benar bebas teman-teman. Jadi agar kita yakin kita harus lepas seperti ini teman-teman. Nah, kita bersihkan nanti dari korosi, nanti kita bersihkan terus akan kita berikan grease lagi atau pelumas. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau ini bisa bergerak dengan bebas, harapannya pasti roda depan akan berputar secara netral, berputar secara lancar. Lalu yang kedua yaitu yang perlu kita perhatikan adalah di pistonnya teman-teman. Nah piston ini jika kotor seperti ini, kita harus melakukan pembersihan dari kotoran, dari debu, lumpur yang terjebak di dalam piston ini. Kita harus bersihkan, jangan langsung ditekan ke dalam, karena nanti resikonya akan membuat pistonnya tidak bergerak dengan bebas, membuat kampas remnya jadi seret ke rodanya atau pengeremnya tidak bagus. Nah ini nggak boleh dengan benda yang kasar, kita harus menggunakan lap saja, dikasih pelumas seperti ini teman-teman, sampai mengilat, benar-benar mengilat bersih, baru nanti kita akan menekan pistonnya ini ke dalam.
ketiga-tiganya harus bersih semuanya, dipastikan semuanya bersih seperti ini. Jadi berbeda teman-teman sama untuk yang sebelumnya. Untuk pistonnya itu benar-benar kotor, jadi langkah-langkah ini harus benar-benar kita kerjakan, karena nanti jika ini bagian yang pistonnya ini kotor debu main kita dorong ke dalam, membuat terjebak di dalam seal dalam, dan si piston valve-nya tidak bergerak dengan bebas. Akibatnya si kampas remnya akan seret. Nah, lalu gimana cara dorongnya? Nah, seperti ini biar merata, tinggal kita tekan menggunakan kunci ring seperti ini teman-teman. Nah, mudah teman-teman. Nah, didorong secara merata kanan kiri dan tengah secara bersamaan seperti ini. Jadi ini enggak terlalu berat teman-teman, tuh gampang. Nah, inilah proses-proses yang harus kita lakukan supaya nanti dalam melakukan pemasangan kampas rem akan mudah. Jadi poin yang penting ini tidak boleh dilewatkan, yaitu di mana bracket dengan kaliper harus bergerak dengan bebas. Piston di kalipernya harus bersih sebelum kita dorong ke dalam lubang silinder atau lubang untuk piston valve-nya. Oke. Setelah piston dipasang masuk ke dalam, lalu kita akan melumasi untuk bracket kalipernya. Kita lap terlebih dahulu. Kita gunakan grease yang bagus. Saya gunakan grease CVT Honda seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti saya untuk melumasi bracketnya. Tujuannya supaya kualitas kalipernya dalam jangka panjang tidak akan macet atau kering. Jadi ini saya secukupnya saja untuk melakukan pelumasan di bagian bracketnya seperti ini teman-teman. Lalu baru kita masukkan dan cek pergerakannya apakah dia bisa bergerak dengan bebas. Jika sudah bergerak dengan bebas, maka kita pastikan proses pemasangannya nanti akan aman, pasti berhasil, tidak akan seret bagian bagian depannya. Nah, teman-teman, masuknya gampang. Kita udah cek. Setelah kepasang, baru kita akan memasang kampas remnya. Ini kampas rem yang baru teman-teman. Oke, pastikan dalam pemasangan kampas rem untuk tonjokan yang di atas pastikan menempel pada bracket kalipernya, pada sikonya agar tidak menyelip. Nah, ini juga pastikan coakannya pas di tangan atasnya seperti ini ya. Setelah masuk posisinya benar, baru kita akan memasukkan baut yang pengikat pad setnya atau kampas depannya. Ini ukuran kunci T8. Masuk di sini, pastikan lubangnya masih dengan benar seperti ini teman-teman. Pelan-pelan saja kita pastikan. Jika sudah pemasangannya sudah masuk bebas, berarti sudah masuk di lubang keduanya. Lalu kita lumasi agar pemasangannya lebih enteng, lebih mudah anti karatnya, agar nanti jika dalam penggantian berikutnya tidak mengalami kesulitan. Ini adalah pembanding antara kampas lama dan kampas yang baru, cukup jauh sekali, bahwa ketebalannya memang sudah tipis sekali. Jadi sebelum sampai termakan dengan piringan, langkah baiknya kita langsung melakukan penggantian, untung langsung ketahuan supaya nanti piringan cakramnya akan aman, tidak terkikis dengan kampas yang aus tidak ketahuan. Lalu kita akan pasang semuanya teman-teman. Ini ada baut L bintang menggunakan T40 L bintangnya, dan baut pengikat kampasnya menggunakan kunci T8, dan yang pengikat atas untuk kabel lainnya kita menggunakan baut 10 menggunakan T10. Ini menggunakan kunci L bintang T40. Kalau beli di toko biasanya seperti itu teman-teman, L bintang T40 untuk membuka kampas cakram depan. Oke, setelah semua
semua terpasang, baut pengikatnya aman, kita langkah selanjutnya adalah yang paling adalah jangan lupa untuk memblending rem depan menggunakan handle-nya untuk mengepas banget. Nah, ini dipotong dulu supaya dia pastikan ngerem. Nah, jangan lupa penting, karena kalau kita ngerjain milik orang langsung dikasih orang dinaikin, nggak kita ngerem atau customer ngerem berbahaya karena bisa blong. Makanya dikocok dulu, pastikan perputaran rodanya juga ini lancar teman-teman tuh. Nah, kalau lancar seperti ini artinya pemasangannya sudah aman, bisa dipakai. Jadi itu teman-teman, proses penggantian kampas depan PCX 160 CPS. Jangan lupa subscribe and like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.